Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 493 membiarkan Hailey tinggal. Hailey berteriak sambil berlutut di tanah dengan menyedihkan. Kakek, Anda secara pribadi memilih saya untuk menjadi menantu perempuan Anda. Anda pasti sangat menyukai saya, itulah sebabnya Anda memilih saya dari begitu banyak kandidat. Maafkan aku, kakek. Aku telah mengecewakanmu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan setia pada Jordan. Aku bersumpah. Hailey tidak bodoh. Dia sudah memikirkannya dengan saksama. Keluarga Stele adalah keluarga yang sangat berkuasa, jadi mereka pasti telah melakukan proses seleksi besar untuk memutuskan siapa yang akan menikah dengan keluarga mereka. Faktanya, memang benar banyak upaya telah dilakukan untuk memilih istri bagi Jordan saat itu. Charleston menatapnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Sebelumnya, dia hanya melihat foto dan menyadari bahwa Hailey jauh lebih cantik di kehidupan nyata. Meskipun Hailey pernah melahirkan sebelumnya, bentuk tubuhnya tetap sempurna. Charleston berkata, "Gadis, kamu salah paham. Bukan aku yang memilihmu untuk menjadi istri Jordan saat itu. Itu adalah saudaranya, Jamie." Hailey terkejut. Ia mengira dirinya dipilih oleh Charleston. Hailey buru-buru berkata, "Jamie punya selera yang bagus. Kudengar dia juga memilih Lauren. Lauren dan aku sama-sama luar biasa. Keputusan Jamie pasti tidak akan salah." Lauren terdiam. Dia tidak menyangka Hailey akan memujinya. Pada saat ini, Jesse mendengus. "Hailey, kau hanya gadis biasa dari keluarga kelas 3. Kau mungkin cantik, tetapi kau sama sekali tidak layak untuk keluarga Stele. Merupakan keberuntungan terbesarmu bahwa Jordan memutuskan untuk menikahimu. Tapi kamu tidak tahu bagaimana cara menyayanginya. Kamu tidak hanya membuatnya menderita selama 3 tahun terakhir, kamu bahkan mengkhianatinya. Kamu mengkhianati saudaraku. Kamu menyakiti saudaraku dan mempermalukan keluarga kami. Beraninya kamu datang ke sini hari ini. Kakek, kita harus membalaskan dendam Jordan dan menghukum wanita jahat ini." Jesse tampak sangat marah, tetapi Charleston mengerutkan kening. Meskipun dia membenci wanita seperti Hailey, dia membiarkan Jordan menikahinya sebagai bagian dari pelatihan karakternya. Charleston telah menduga hasil akhirnya. Namun, dia tidak menyangka Jordan begitu mencintai Hailey hingga hatinya hancur. Charleston menatap Jordan dan bertanya, "Jordan, beritahu kami bagaimana kamu ingin kami menghukum Hailey sehingga kamu bisa melampiaskan amarahmu." Jordan melirik Hailey yang sedang berlutut di tanah. Mereka telah menjadi suami istri selama 3 tahun. Dia tidak ingin bersikap terlalu kejam. Jika dia benar-benar ingin menghukumnya, dia pasti sudah melakukannya setelah mendengar rekaman hubungan gelapnya dengan Tyler. Kenyataannya, banyak sekali pria yang membunuh istrinya karena hal-hal seperti itu. Jordan tidak ingin menjadi pembunuh kejam seperti para pria itu. Jika memang cinta sudah tidak ada lagi, mereka tinggal berpisah saja. Jordan menatap Charleston. "Aku akan menuruti apapun yang dikatakan kakek." Charleston tahu bahwa Jordan sudah tidak peduli lagi pada Hailey. Tidak ada alasan untuk membalas dendam. Charleston berkata, "Kamu mengkhianati cucuku karena dia tidak punya uang. Hukuman terbaik untukmu sekarang adalah penyesalan. Kamu akan hidup dalam penyesalan selama sisa hidupmu dan tidak akan pernah bahagia lagi. Hailey, tinggalkan anak itu. Kamu bisa pergi." Hailey berteriak histeris, "Tidak, tidak. Kakek, jangan usir aku. Kakek boleh menghukumku sesuka hati. Jangan usir aku, dan jangan biarkan aku terpisah dari anakku. Kumohon." Sambil meratap, Hailey diam-diam menancapkan kukunya ke tubuh anak itu. Anak itu langsung menangis kesakitan. Hailey buru-buru membujuk anak itu. Sambil menepuk-nepuk anak itu, dia berkata, "Sayang, jangan menangis. Kakek bilang dia hanya bermain-main. Kakek tidak akan memisahkan kita. Ibu tidak akan pergi. Ibu akan membesarkanmu bersama ayah." Tidak peduli seburuk apapun seorang wanita, pemandangan seorang ibu bersama anaknya akan merebut simpati orang-orang yang melihatnya. Jesse bersikeras. "Kakek, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Itu akan membuatnya lepas begitu saja. Karena dia ingin tinggal di sini, mengapa kita tidak membiarkannya menjadi pembantu di Stele Castle? Dia bisa menyiram tanaman, menyapu, dan membersihkan toilet." Hailey adalah wanita sombong yang selalu merasa dirinya termasuk golongan atas. Jika diminta melakukan hal seperti itu, dia pasti akan merasa sangat terhina. Apa? Menjadi pembantu keluarga Stele? Hailey tercengang. Mimpinya adalah menjadi menantu keluarga Stele. Dulu, mengajaknya kencan buta dengan cucu butler Frank saja sudah merupakan penghinaan baginya. Sekarang, mereka ingin dia membersihkan rumah. Jesse tersenyum. "Apa? Kau tidak mau? Kalau kau tidak mau, tinggalkan saja anak itu dan pergilah. Kami tidak akan menghentikanmu." Hailey menggigit bibirnya. Ia merasa sangat terhina. Ia memiliki status yang tinggi selama 3 tahun saat menikah dengan Jordan.
Ia diperlakukan seperti anak muda yang kaya raya. Tapi sekarang, mereka ingin dia melayani Jordan dan Lauren. Berapa lama? Tanya Hailey. Setidaknya sebulan, kata Jessie. Baiklah, aku bersedia. Hailey sebenarnya telah menyetujui permintaan Jessie. Jordan menghampiri dan berkata kepada Hailey, "Hailey, pergilah. Kau sudah sangat sombong sepanjang hidupmu. Kau bahkan tidak tahu cara memasak atau mencuci pakaian. Kau tidak bisa melakukan pekerjaan pembantu." Hailey memeluk erat anak itu, takut Jordan akan merebutnya. "Tidak, aku tidak akan pergi. Ini hukumanku karena melakukan kesalahan. Aku akan merenungkan diriku bulan ini dan menebus rasa sakit yang telah kubuat padamu. Jordan, kuharap kau memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Kuharap kau bisa melihat bahwa aku benar-benar ingin berubah." Jordan menggelengkan kepalanya. "Hailey, tidak masalah apakah kamu berubah atau tidak. Hubungan kita sudah berakhir." "Tidak mungkin." Hailey sedang asyik berfantasi. Jordan bahkan tidak tahu bagaimana membagi dirinya antara Lauren dan Victoria sekarang. Dan dia pikir dia bisa ikut. Jordan lebih suka memilih adik perempuan Victoria, Emily, daripada memilih Hailey. Butler Frank membawa Hailey berkeliling untuk membiasakan diri dengan tempat itu dan tugasnya. Charleston memanggil Jessie ke kamarnya. Jessie berjalan di belakangnya dan bertanya sambil tersenyum, "Kakek, apakah ada sesuatu yang kakek ingin aku lakukan?" Charleston bertanya dengan ekspresi tegas, "Jessie, mengapa kamu sengaja menahan Hailey di rumah kita?" Jessie langsung kehilangan senyumnya. Charleston memang bisa melihatnya. Dia meminta Hailey untuk menjadi pelayan keluarga Stelle, bukan hanya untuk menghukumnya atau membalaskan dendam atas Jordan. Motif sebenarnya adalah untuk menahan Hailey di kastil Stelle. Jessie berkata dengan serius, "Aku tidak tahu apakah Butler Frank pernah mengatakannya kepadamu sebelumnya. Menurutku Jordan telah melakukannya dengan sangat buruk dalam ujian emosional dan karakter. Seorang wanita biasa seperti Hailey berhasil membuatnya kehilangan akal sehatnya dan melakukan begitu banyak hal impulsif. Bagaimana aku bisa mempercayakan tanggung jawab besar menyimpan rahasia keluarga kita pada Jordan? Itulah sebabnya saya memutuskan untuk membiarkan Hailey tetap tinggal. Saya ingin dia berada di dekat Jordan lagi, untuk terus mengasah karakternya."